voudrais que cela n'ait pas d'incidence. Les mots un peu lourds que j'ai besoin de dire parfois. Asimilasi merupakan peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya. Sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Asimilasi fonemis dibedakan menjadi 3 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada asimilasi progresif. Asimilasi progresif adalah pengaruh yang bergerak dari kiri ke kanan atau ke depan. Dan bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang diasimilasikan. Contoh kata yang berasal dari Latin kuno, yaitu kolnis menjadi kolis. Dalam contoh ini, fonem N diasimilasikan dengan fonem I yang mendahuluinya. Yang kedua itu ada asimilasi regresif. Asimilasi regresif adalah pengaruh yang dari kanan ke kiri atau ke belakang. Bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasi. Contoh, et similasio menjadi asimilasi dan menjadi asimilasi. Yang kedua itu ada immoral menjadi immortal dan menjadi immoral. Yang ketiga itu ada asimilasi resiprokal. Asimilasi resiprokal terjadi jika ada kedua bunyi yang saling mempengaruhi berdasarkan sifat asimilasi. Asimilasi total bila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa. Contoh, et similasio menjadi asimilasi dan menjadi asimilasi. Yang kedua itu ada immoral menjadi immoral dan menjadi immoral. Asimilasi parsial bila kedua fonem yang digunakan itu hanya disamakan sebagian saja. Contoh, imperfect menjadi imperfect dan menjadi imperfect. Yang kedua itu import menjadi import menjadi impor. Desimilasi. Desimilasi terjadi bila dua bunyi yang sama karena berdekatan letaknya berubah menjadi tidak sama. Contoh, ber plus ajar menjadi berajar dan menjadi belajar. Yang kedua ada raport menjadi rapor. Yang ketiga ada sarjana menjadi sarjana. Netralisasi adalah perubahan bunyi akibat pengaruh lingkungan. Contoh, pada B dan P terdapat perubahan bunyi pada kata Sabtu menjadi Sabtu. Sedangkan arkifonem adalah hilangnya kekontrasan dua fonem yang berbeda pada posisi yang sama. Contoh seperti pada nasalisasi, fonem B dan P pada kata jawab menjadi jawab, lalu sebab menjadi sebab, lalu lembab menjadi lembab. Umlaut adalah perubahan bunyi vokal rendah menjadi lebih tinggi karena vokal berikutnya yang tinggi, atau terjadi karena lingkungan sekeliling bunyi. Contoh, balik dan balikan, kasih dan kasihan. Ablaut merupakan perubahan bunyi vokal sebagai pemarkah fungsi-fungsi gramatikal. Misal, sebagai penanda jamak, penanda waktu, dan sebagainya. Contoh, plural fit menjadi vote, waktu sing, song, dan sang. Harmoni vokal adalah perubahan bunyi vokal dalam kata atau frasa karena dipengaruhi oleh bunyi vokal lain dalam kata atau frasa tersebut. Contoh, toko setelah mendapat sufiks ne menjadi tokone yang artinya tokonya. Selanjutnya, sego atau nasi setelah mendapatkan sufiks ne menjadi segone atau nasinya. Kontraksi. Kontraksi adalah proses penyingkatan, penyusutan atau penciutan fonem dalam kata atau frasa tanpa mengakibatkan perubahan makna kata atau frasa tersebut. Macam-macamnya adalah pola aferesis atau penghilangan fonem pada awal kata. Contoh, tetapi menjadi tapi, hutang menjadi utang. Kedua, pola apokop atau penghilangan fonem pada akhir kata. Contoh, pelangit menjadi pelangi, presiden menjadi presiden. 3. Pola sinkop atau penghilangan fonem di bagian tengah kata. Contoh,
baharu menjadi baru, utpati menjadi upeti. Metatesis, perubahan letak huruf, bunyi, atau suku kata dalam kata. Contoh, fonem yang sama yakni fonem A, U, S, P dari kata apus dapat berubah menjadi bentuk kata lain seperti usap, sapu, asup. Epentesis, proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata. Contohnya yakni pada kata kapak, bunyi M disisipkan di tengah kata menjadi kampak. Contoh lain dari bahasa Jawa yaitu dari kata motor. Bunyi N disisipkan di tengah kata menjadi montor. Fonem dan grafem. Fonem merupakan satuan unit terkecil yang memiliki makna atau membedakan makna. Sedangkan grafem, sistem aksara yang dibentuk berdasarkan ejaan. Fonem berbicara tentang bunyi dan grafem berbicara tentang huruf. Fonem memiliki lambang masing-masing dan grafem masing-masing negara punya ejaan berbeda. Seperti di Indonesia memiliki PUEBI dan EYD tahun 2022. Fonem dinamis mengikuti bunyi bahasa dan bisa bertambah atau berkurang. Sedangkan grafem mengikuti ejaan negara Indonesia dengan 5 vokal, 21 konsonan. Contohnya yakni 1 grafem 2 morfem. Grafem E memiliki 2 fonem yaitu E dan E. E pada kata sate dan E pada kata beli. Kemudian contoh lainnya adalah 2 grafem 1 fonem. 2 grafem yakni eng, dan sh. Pada kata kampung, nyanyi, dan syarat.